Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas Bilal? Nah, kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik, khususnya mata pelajaran IPA. Yuk, dibuka buku tematiknya. Ini yang mau kita bahas itu adalah tentang wujud benda dan sifat-sifat benda. Jadi, wujud benda itu terbagi tiga. Sebelum kita bahas apa sih wujud benda, kita harus tahu dulu definisi benda. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, wujud benda itu terbagi tiga. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga adalah benda yang berwujud gas. Nah, untuk pembahasan yang pertama dari sifat benda, benda padat memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya itu tetap, dan yang kedua, dapat diraba. Sekitar kita itu adalah buku, yang di belakang ustazah kursi, kemudian cangkir. Ini memiliki sifat sama seperti benda padat. Sifat yang pertama adalah benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena benda cair sifatnya, bentuknya, yaitu bentuknya mengikuti wadah yang ia tempati. Jika dia diletakkan ke dalam cangkir, maka bentuknya akan menyesuaikan dengan tempat yang ia tempat. Nah, sifat yang kedua dari benda cair adalah mengalir dari atas ke bawah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Dan massa air dengan udara itu berbeda. Massa air lebih berat daripada massa udara. Maka dia mengalir ke bawah, bukan ke atas. Sifat yang ketiga adalah benda cair dapat meresah ke celah-celah. Nah, seperti kita tahu ya, orang tua kita ketika menyuci pakaian, pasti airnya itu masuk ke celah-celah pori-pori pakaian. Makanya pakaian kita yang kotor bisa jadi bersih karena dibilas oleh air. Nah, itu salah satu ciri dari benda cair. Sifat yang keempat yaitu benda cair dapat melarutkan benda. Nah, itu contoh sederhananya ada pada ketika kita membuat teh. Kita akan memasukkan gula ke dalam air dan gulanya dapat larut di dalam air. Nah, itu salah satu ciri dari sifat benda cair. Benda cair memiliki sifat yaitu memiliki permukaan yang datar. Seperti kita tahu, air itu pasti permukaannya datar. Kita lanjut ke pembahasan benda gas. Ini pembahasan terakhir kita. Benda gas, sifat yang pertama adalah dia tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan dan juga menempati ruang. Contohnya adalah pengharum ruangan, asap ketika kita membakar sesuatu. Nah, yang kedua, sifat gas itu dapat mengembang dan menyusut tergantung dari perubahan suhu. Nah, kalau siang hari, gas itu dapat mengembang. Contohnya pada balon. Ketika balon dibiarkan di bawah sinar matahari, maka zat gas yang ada dalam balon itu terdesak ingin keluar dan akhirnya balon meletus. Tapi sebaliknya, jika pada malam hari, balon akan mengempis atau menjadi lebih kecil ukurannya. Itu karena faktor dari suhu. Nah, menekan ke segala arah adalah sifat yang ketiga dari benda gas. Contoh, ada sifat gas yang terakhir yaitu menempati ruang. Jika kita menumpahkan parfum atau menumpahkan minyak wangi atau menyemprotkannya ke dalam satu ruangan, maka akan tercium dari segala arah aroma dari benda-benda yang tumpah maupun yang kita semprotkan tadi. Itu kenapa? Karena zat gas itu menempati ruang dan bercampur dengan komponen abiotik, yaitu udara. Nah, sudah selesai pembahasan tentang wujud dan sifat dari benda. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas ketika kita live Zoom nanti. Pertanyaan yang pertama adalah peristiwa mengalirnya dari
mengalirnya zat cair dari atas ke bawah itu karena apa, Nak? Sebabnya apa? Kenapa bisa air mengalir dari atas ke bawah? Yang kedua, peristiwa naiknya minyak tanah pada sumbu kompor itu disebabkan oleh apa? Nah, sudah selesai video pembahasan tentang wujud benda dan sifat benda. Nanti kita akan ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan bosan-bosan untuk belajar dari rumah. Anak-anak ustazah semangat terus belajarnya, tetap online di Zoom, tetap kirimkan tugasnya di kelas dojo. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.